Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang iklim fisis. Pengertian dari iklim fisis. Iklim fisis adalah suatu iklim yang berdasarkan dari fakta yang sesungguhnya di suatu wilayah terhadap muka bumi ini dan juga faktor sebagai hasil pengaruh lingkungan alam jagat raya ini. Misalnya, pengaruh lautan, pengaruh daratan luas, pengaruh angin, pengaruh arus laut, pengaruh vegetasi, pengaruh topografi. Sehingga dari klasifikasi di atas, iklim fisis bisa pula dilakukan berdasarkan kondisi yang diakibatkan pengaruh oleh permukaan bumi dan juga pengaruh dari faktor alam. Ada berbagai iklim di benua. Yang pertama, iklim laut. Iklim laut ini terjadi karena adanya angin dan pergeseran tanah yang tersebar di kawasan Hindia Pasifik. Yang kedua, ada iklim gunung. Iklim ini terjadi karena adanya gunung-gunung yang tersebar di kawasan benua Afrika. Dan yang ketiga, ada iklim dataran rendah. Iklim ini terjadi karena adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Iklim laut atau iklim maritim. Iklim laut merupakan salah satu iklim yang memiliki suhu yang rendah atau iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Sehingga ciri-cirinya adalah memiliki amplitudo dengan suhu mencapai 62 derajat Celcius dengan ketinggian mencapai 45 km dari permukaan darat menuju ke arah angin laut. Contohnya, amplitudo, suhu harian rendah, banyak awan yang sering hujan, lebat disertai badai, memiliki banyak hujan saat terjadinya musim dingin. Pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba. Jenis berikutnya dari iklim fisis ialah iklim dataran tinggi. Iklim dataran tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo suhu harian dan tahunan besar. Amplitudo suhu atau simpangan suhu adalah perbedaan suhu yang terjadi akibat adanya penurunan dan kenaikan suhu rata-rata suatu tempat. Dalam hal ini adalah dataran tinggi. Pada dataran tinggi, suhu rata-rata berkisar 15 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan di malam harinya 10 derajat Celcius. Bahkan pada pagi hari, suhu udara dapat sedikit ekstrim dengan suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius yang memunculkan embun beku. Ciri yang kedua dari iklim ini ialah udara bersifat rendah. Udara pada ketinggian menjadi lebih dingin karena tekanan di tempat lebih tinggi adalah lebih rendah. Gas atau udara mengambang pada tekanan yang rendah. Karena gas mengambang, maka molekul bergerak lebih lambat. Karena temperatur adalah ukuran seberapa cepat gerak molekul, maka temperatur di daerah tinggi akan menjadi lebih rendah. Jarang turun hujan merupakan ciri iklim ini yang ketiga. Pada dataran tinggi, curah hujan yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor garis lintang. Yang kedua, ketinggian tempat. Yang ketiga, jarak dari sumber penguapan. Yang keempat, perbedaan suhu daratan dan lautan. Dan yang kelima, luas daerah. Semakin luas daerah akan semakin tinggi curah hujan yang diturunkan. Ciri berikutnya dari iklim ini ialah terjadi kelembapan yang sangat rendah. Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara atau kapasitas udara untuk menampung uap air. Pada dataran tinggi, udara dan suhu juga akan mempengaruhi kelembapan udara di daerah tersebut. Karena tingkat udara yang terbilang kering dan suhu yang dapat mencapai 0 derajat Celcius, maka tak mengherankan jika konsentrasi kelembapan udara pada dataran tinggi juga rendah. Perkenalkan, saya Ismi Alul-Falah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai iklim musim atau muson. Jadi, iklim musim atau muson ini merupakan angin musim yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Angin musim ini terdiri angin musim barat daya dan angin musim timur laut, yang dimana angin musim barat daya merupakan angin musim yang bertiup dari bulan Oktober hingga bulan April.
yang bersifat basah sehingga Indonesia mengalami musim hujan pada kurun waktu tersebut. Iklim ini juga dapat disebut sebagai iklim musim basah mengenai kelembapan permukaan bumi dan juga mempunyai ketinggian 45 km dari permukaan bumi. Contohnya ialah pada setengah tahun sekali angin laut ini akan menjadi badai yang menimbulkan terjadinya hujan. Sedangkan angin musim timur laut merupakan angin musim yang bertiup dari bulan April hingga bulan Oktober yang menyebabkan Indonesia bersifat kering sehingga mengalami musim kemarau pada kurun waktu tersebut. Iklim darat atau kontinen. Iklim darat adalah suatu iklim yang mempunyai faktor yang mempengaruhi dengan adanya angin darat. Karena ada ciri-cirinya yaitu amplitudo atau biasanya sering disebut sebagai suhu harian mencapai 75 derajat Celcius yang memiliki ketinggian hingga 62 km dari permukaan laut. Contohnya, mempunyai curah hujan yang sedikit, maka waktu hujan tidak terlalu lama dan disertai angin topan dan juga angin badai yang bercampur debu. Yang kedua, mempunyai suhu rata-rata atau rata-rata suhu yang cukup tinggi pada musim panas dan suhu yang cukup rendah pada musim hujan. Yang terakhir, mempunyai curah hujan yang sedikit, maka terdapat pada musim panas saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim pegunungan. Iklim pegunungan adalah iklim yang mempunyai suhu yang besar dikarenakan pancaran sinar matahari secara langsung. Dengan rendahnya tekanan udara dan tingginya radiasi matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Iklim ini mengandung suhu sampai dengan 92 derajat Celcius dari ketinggian 68 km di permukaan angin darat yang ditentukan oleh gradien daerah. Contohnya adalah amplitudo lebih kecil daripada iklim dataran tinggi. Sekian dari kelompok kami telah menjelaskan iklim fisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.